Saya masih ingat sekali sama beliau ini. Beliau dulu pertama datang tuh gini, saya itu tidak percaya sama Gus Samsudin. Alah ngapusi wi, atrik wi, gitu beliau nih. Tapi terus ketika saya ke sana, dengan izin Allah keluarganya sembuh, langsung jadi saudara. Ya saya harap sih dek sini mau sholat malam dek sini. Uang ini ya tempatin jenengan. Saya membangun ini uang dari jenengan, ibu, bapak. Saya membangun ini, membuat musola ini, membuat padepokan ini uang dari jenengan, uang dari jenengan. Jadi ini juga ya tempatin jenengan. Itu kan desa suwung lah, jadi kosong lah, kosong. Enten sing kenton iki enten sekawan tahun lah, boten ditunggu. Dinggon ini ku enten tiang kula ken mboten ku boten kerasa. Enten tiang ngikuti, enten belakangi kula tapi kula toleh boten enten. Tapi namung ngipi setengah kelindiannya terus lho. Terus kula kan takut, terus ngundang Gus Samsudin mawon. Terus sakniki pun mboten nate ngipi nggih pun pokoke pun benak lah. Pun nyaman sakniki. Jadi saya tidak cari kawan rombongan Yayan semua itu setelah semua. Terima kasih kawan. Nah, sekarang adik saya ini kan sakit. Saya ke sini supaya bisa pelan-pelan dari kawan Mas semua. Iya. Karena saya itu hanya menjadi seorang perantara gitu. Iya. Kalau masalah hasilnya tentu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya perantara saja. Nah, mungkin pas beliau istrinya sembuh itu pas judu gitu. Pas judu. Bukan karena saya. Kalau saya sih tidak bisa apa-apa. Jadi Mas Susok, kawan Nurdin sebelum pulang kan lihat orang satu-satu kan sudah tahu. Saya ini kawannya Mas Samsudin di luar rumah, saya itu dikasih tahu dengan Mas Samsudin di rumah. Sak dereng niku mboten saged ningali nggih. Lah kok saged ningali urip niku bejo Mas. Nggih. Niku kula iki mboten artine gedhe. Ada rombongan yasinan antawis 100 lebih. Nggih. Kula niki. Nggih alhamdulillah sanget nggih. Lah kula Mas Samsudin niku panganan ngen kula tiyang ngeteri niku kuwat ta. Saestu kula mboten artine sombong. Kiambak nggih sumerep. Dadi bolone Mas Samsudin nek ning njaba mergane saking gerai mboten kuat. Enten jero di omah kula ndundang mencot-mencot yo. Mboten karo-karo. Ngoten. Semuanya atas dasar kekuasaan Allah, bukan itu saudara saya di Jombang. Itu di Jombang itu sakit lidahnya itu ngelet. Jadi sekarang ya sudah sembuh. Alhamdulillah. Ya semuanya itu atas dasar kekuasaan Allah. Saya itu hanya perantara saja. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya bukan orang yang sakti. Saya hanya berdoa saja. Dan memang kekuatan kita sebagai umat Muslim itu ya doa. Maka kita sebagai orang Jawa ya harus benar-benar ketika berdoa itu dengan tirakat kayak gitu. Masalah hasilnya tentu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin untuk panjenengan yang mungkin pengen bertanya-tanya, ya silakanlah datang ke rumah beliau ini untuk apa ya, untuk bertanya, bersilaturahmi gitu. Kalau saya sedikit pun sama sekali tidak ada yang namanya sama beliau itu settingan atau apa, itu sama sekali tidak ada. Ini sudah 3 hari yang lalu Mas nggih. Kalau suruh nganter ke mriki Gus. Dadi
Gek ditelepon saking Malaysia, kula kan rencang kula to yogane. Dadine kula ditelepon, "Mas, tolong nganterin," ngoten. Nggih, insyaallah siap ngoten. Terus kula telepon Kang Yajid niku ngoten. Nggih, ini beliau ini saudara kita, dan dulu ketika saya datang ke sana itu perut istrinya itu berlubang begitu. Perut istrinya berlubang, dan ketika saya sampai di sana itu istrinya tidak bisa melihat kayak gitu. Sampai pada akhirnya saya bisanya sholawat, ya baca sholawat gitu aja. Kok alhamdulillah istrinya langsung bisa melihat dan langsung bisa makan. Yaitu dengan izin Allah. Kalau saya sih hanya berdoa saja. Tapi alhamdulillah sekarang beliau ke sini terus silaturahmi. Alhamdulillah, semoga ya kita semuanya bisa menjadi saudara lah gitu. Amin. Ini ada channelnya Raja Cafe, Dewa Cafe. Dewa Cafe sama Pak Sutikno. Mana Pak Afid? Nggak ada. Kita di sini, saya di sini no setting di sini kita pengobatan di musola, boleh dilihat siapa aja. Siapa aja boleh melihat proses pengobatan kita bagaimana, dan bagaimana proses meruqyahnya, bagaimana proses terapinya, boleh melihat karena semuanya sekarang di depan sini. Jadi boleh lanjut dengan Pak Tekto, Pak Cafe untuk apa namanya melihat secara langsung. Saya persilahkan. Semuanya matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Oh, sudah. Assalamualaikum, dari mana? Ibu, nanya bundi. Assalamualaikum. Nanya bundi. Paling asmo. Sunto. Dari mana? Jombang. Kalau ini dari Surabaya. Yang dari Surabaya di belakang tuh, belakang. Ya, ini dulu pernah saya datang ke rumahnya. Iya. Dulu Ini adik saya. adiknya. Iya. Adiknya dari mana rumahnya? Sebelah selatan. Iya, Kopi dekat. Sen. Saya dulu pernah datang ke rumah beliau loh. Ya. Iya, Mas. Posisinya itu istri beliau tidak bisa melihat. Iya. Iya, Mana betul. beliau sekarang? Sekarang Nggak sudah. ikut. Iya. Tadi pesenannya rujak banyak. Alhamdulillah. Loh, saya kok nggak dibawain rujaknya? Anu kan keributan kebanyakan pesanan, Mas. Jadi ini kan tidak waktunya ini tidak ada. 1 jam anaknya lu telepon bawa ke rumahnya Pak Samsudin. Saya punya kawan di mana Mas tempat kamu? Demuk. Supaya berhenti di Demuk supaya diantar masih ke Pak Samsudin. Saya ya ikut. Kalau di sini kan saya banyak bicara, lain dapuli kawan-kawannya Mas Samsudin semua. Loh, ini loh ini sama loh belakangnya. Sama. Saya dulu pernah ke sana, bapaknya itu loh. Dulu saya ke sana ini nggak bisa ngomong. Aku dari sana di Jarno. Sakit dulu ya Pak, saya ke sana ya. Ya Allah, beliau datang lagi saudara saya. Saya dari tadi nggak enggak loh. Ya Allah ya Karim. Saya tadi nggak enggak sama beliau. Saya kakaknya ini beliau nih. Ya Allah. Nggih, dulu saya datang ke rumah beliau itu jam
Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Mas Agus ini Mas Agus. Iya. Ini beliau. Jadi saya ke rumah beliau ini, rumah ibunya ini. Ini saudara saya ini dari masih saya kecil. Padepokannya masih kecil dulu. Gak ada tempat kayak gini ya, rumah saya tak bobol tak buat padepokan. Termasuk padepokan ini ya dari bantuan beliau ini. Ya dari jenengan juga. Jadi alhamdulillah dari jenengan ini juga jadinya pondok ini. Maka pondok ini yang miliknya jenengan. Ya terus enggak adanya padepokan ini ya dari mbaknya itu, dari mbaknya ini, dari panjenengan ini loh. Padepokan sebesar ini. Jadi ini punyanya jenengan loh. Kita dulu kalau iya, sekali-kali malam mbok sini. Ya, Pak. Ya. Pulangnya besok aja pagi. Ya. Saya masih ingat dulu waktu saya sowan ke rumah beliau. Jenengan tidak mana, Pak? Jenengan gimana itu? Itu dirinya mana ya? Gimana ya? Yang ngirimin saya roti. Masih berasa rotinya. Alhamdulillah, dibawain lagi saya. Alhamdulillah dari Singapura. Dapat hadiah lagi, say. Enaknya jadi dukun. Maam gratis terus. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah. Loh ini pesenannya Mbah Diro. Oh, Mbah Sidra suruh bawain jenang. Ih, datang, alhamdulillah. Wah, jeruk. Alhamdulillah. Apel, alhamdulillah. Ini namanya lemon. Oh iya, atas nu ya. Mak kelotak ngono ya. Aduh. Nggih, matur suwun sangat. Semoga ini jadi barokah untuk diri saya. Alhamdulillah, matur suwun sangat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan beliau tidak adanya? Berapa? 10 tanggal 16 Oktober. Enggak apa-apa sih, sehat. Ya alhamdulillah. Insya Allah beliau di sana tenang. Saya ngajak ke sini terus, tapi di sini kan masih repot. Masih ada demo itu ya. Enggak apa-apa. Insya Allah di sana beliau sudah tenang gitu. Tidak perlu diketuni, tidak perlu disesali. Ya alhamdulillah lah. Dan yang jelas di sini kita pun hanya mendoakan saja, tidak lebih. Di sini kita hanya mendoakan saja. Kalau memang sembuh itu semuanya atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas kekuasaan Allah. Dan kalaupun belum sembuh ya berarti Allah masih rindu dengan doa-doa kita. Allah masih senang mendengarkan doa-doa kita, rintih-rintihan kita ketika malam. Mungkin kita selama sehat tidak pernah meminta kepada Allah, tidak pernah mendekat kepada Allah. Mungkin kita waktu sehat lebih banyak digunakan untuk tidur. Ketika sakit
akhirnya melek terus nyebut ya Allah ya Allah. Mungkin Allah masih senang dengan sebutan itu. Saya sendiri ketika berdoa langsung dikabulkan oleh Allah, terkadang saya juga merasa hina atau merasa jangan-jangan doa saya ini dikabulkan sama Allah karena Allah tuh nggak mau mendengarkan doa-doa saya. Kayak semuanya ada orang yang datang kalau kita nggak suka kan ndang dikai bendang lungo, ya kan? Ada pengamen datang, kalau kita nggak suka kan kendang dikai kendang lungo kan gitu. Tapi kalau ada pengamen yang suaranya bagus, kita senang kan, duwe kan gitu. Nanti dulu biar dia nyanyi dulu lama, biar dia ada di situ dulu lama. Tapi nanti ngasihnya kita kan lebih banyak. Karena apa? Karena kita suka dengan nyanyiannya, kita suka dengan suaranya, kita suka dengan dia. Maka jangan pernah bersusah hati ketika jenengan berdoa kok ndelalah tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi tidak dikabulkan itu, jangan berpikir doa kita nggak mustajab, kita nggak disukai sama Allah. Bisa jadi ketika kita berdoa nggak langsung dikabulkan itu karena Allah itu benar-benar suka dan sayang sama kita, sehingga Allah itu sangat rindu dengan rayuan-rayuan kita, dengan rengekan kita, dengan kita terus mendekat menyebut namanya, itu Allah suka gitu loh. Dan bisa jadi itu nanti malah lebih bagus daripada langsung dikabulkan, karena kalau suka lama itu ngasihnya lebih banyak lagi kan begitu ya loh. Aduh gue loh, makanya jangan sampai kita itu suudzon kepada Allah dan juga suudzon kepada manusia. Terutama jangan sampai kita itu bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Sebab apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu semuanya yang terbaik untuk diri kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu ya memang harus terjadi, dan itu yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Tinggal kita itu mau menerimanya atau enggak gitu aja. Kalau menerimanya ya asik-asik aja, karena kita hidup ini sejatinya menerima, bukan meminta ya. Semakin kita itu banyak keinginan, semakin banyak harapan, semakin banyak keinginan, itu semakin akan membuat hidup kita itu sengsara. Maka yang paling penting hidup itu menerima dulu. Hidup itu terimonen sik, ojo njaluk, nerimo sik. Kalau kita menerima, kita tidak minta pun insya Allah dikasih. Ya sama jenengan ngasih saya ini kan saya terima nggih, saya senang. Ya secara otomatis lo jenengan ngasih saya terus. Berapa kali jenengan ngasih ke saya lo kan? Padahal saya nggak minta. Tapi karena apa? Karena saya senang sampean kasih. Tapi kalau sampean ngasih ke saya terus mohon maaf kalau semuanya saya nggak seneng, saya cemberut atau saya buang atau saya nggak menghargai ini. Ya sampean mana mau ngasih lagi? Kan kayak gitu. Ya kita sudah dikasih hidup sama Allah, sudah dikasih nyawa, sudah dikasih mata, sudah dikasih telinga, sudah dikasih mulut, dikasih anak, dikasih istri, dikasih sehat. Terimonen sik. Oh tenan. Tamponen sik apa sing dikai pangeran iku mau. Ojo kayak jaluk ngono, jaluk ngene dikai urip wis alhamdulillah. Bingung ngene, bingung ngono. Tinggal ditampa ae. Dan apapun yang terjadi dengan panjenengan semua yang ada di sini, beliau istrinya sembuh dari perutnya yang berlubang terus tidak bisa melihat. Saya masih di sana, datang itu perutnya berlubang terus nggak bisa melihat. Saya belum pulang sudah bisa melihat dan bisa makan. Itu semuanya ya atas kasih sayang Allah, bukan atas dasar kemampuan saya atau kehebatan saya. Saya nggak hebat, saya nggak sakti gitu. Terus bapaknya itu yang di belakang juga iya dulu di Kediri ya. Waalaikumsalam.
Dulu di Kediri, saya ke sana, beliau itu duduk aja, nggak kayak gimana ya, saya ngebayangin kalau itu orang tua saya sendiri duduk gitu. Kasihan itu. Ya saya harap sih di sini mau sholat malam di sini. Uang ini ya tempatin jenengan. Saya membangun ini uang dari jenengan, ibu, bapak. Saya membangun ini, membuat musola ini, membuat padepokan ini uang dari jenengan, uang dari jenengan. Jadi ini juga ya tempatin jenengan. Sama mau nginep di sini ya silahkan, nanti tinggal saya lapor RT untuk nginep di sini. Kalau mau nginep di sini, mesti sholat di sini. Biar paling enggak merasakan mempunyai padepokan itu loh, Pak. Nah, itu ben ngerasa loh. Nanti ngobrolnya kalau malam sama saya lebih enak. Malam itu saya lebih santai. Karena dunia saya itu terbalik, Pak. Dunia saya itu terbalik. Jadi saya itu sudah 5 tahun itu nggak pernah tidur malam. Kalaupun tidur malam itu sekejap itu pasti bangun. Nggak pernah full tidur semalam itu enggak. Saya sudah 5 tahun itu sama dengan nggak tidur malam. Jadi kalau malam itu saya melek sampai subuh, nanti biasanya saya itu tidurnya kalau habis subuh. Dari mulai jam 7 itu saya tidur bangun jam 12. Itu sudah menjadi rutinitas saya karena tirakat yang diajarkan oleh orang tua saya itu nggak tidur malam. Itu yang diajarkan oleh orang tua saya, oleh kiai saya. Pokoknya waktu malam itu waktu kita untuk menyambungkan atau menguatkan daya. Jadi daya cipta itu, alam semesta itu yang paling bagus itu ketika malam hari. Karena kalau siang itu banyak orang yang ngeluh, banyak orang yang minta, banyak orang yang gersuloh. Jadi dunia itu itunya terlalu ribet gitu loh, ruwet gitu loh. Jadi kalau malam itu tenang, jadi daya itu luar biasa. Jadi dengan praktekkan aja, jangan tidur selama 41 hari, 40 malam aja, 41 malam, jangan tidur malam. Terus duduk aja di depan rumah yang terbuka kayak gitu. Terus sambil kita bertafakur, nanti akan ada sesuatu hal yang bakal jenengan rasakan. Coba aja. Jadi yang hampir semua para wali Allah itu malam itu digunakan untuk hablum minallah, siang untuk hablum minanas. Nggak usah ribet-ribet, baca sholawat sama zikir Allah gitu aja. Wes, nanti jenengan akan merasakan sesuatu hal yang jenengan nggak bisa ceritakan. Kadang-kadang kayak ketemu 4 orang yang sama bentuknya kayak kita, kayak gitu. Tapi warnanya berbeda gitu. Dari jam berapa tadi datang, Mbak? Jam 5. Jam 5. Saya masih ingat sekali sama beliau ini. Beliau. Dulu pertama datang itu gini. Saya itu tidak percaya sama Gus Samsudin. Alah ngapusi wi, atrik wi, gitu beliau nih. Tapi terus ketika saya ke sana, dengan izin Allah keluarganya sembuh, langsung jadi saudara. Terima kasih. Iya. Saya kan sudah tanya, ada orang 100 orang ini sepuh Pak Kiai Kalimantan Tempat itu istilahnya tidak ada yang duduk, jadi berkumpul terakhir Pak Samsudin bisa lihat orang, bisa makan. Nah, karena saudara saya rombongan yasinan itu kan banyak, saya tidak cari orang tua atau istilah kiai, yang cari itu kan saudara semua. Karena jadikan orang baik, jadi karena gini, saya kasihan sama saya ini kan orang menderita. Orang miskin ya sama saya. Iya, karena jenengan orang baik, Pak. Jadi banyak tetangga, banyak saudara, banyak grup yasinan yang mencarikan
orang tua untuk jenengan. Kalau jenengan bukan orang baik ya mungkin tetangga itu mau nolongin jenengan. Itu enaknya hidup di gunung itu kayak gitu, hidup di desa itu. Karena saya juga dulunya di desa. Di desa itu kan Rukun. Sampai ada yang diundang dari Kalimantan. Kalimantan jelas. 11 orang. Istilahnya dulur kula niku wonten Kalimantan niku istilahnya itu agama biyen iki cetoke ya untuk mondok. Jadi gulungane kang Pak Yai kata. Istilahnya upamane waktu Jumatan dina iki iman ning kono engko lek magrib kono dadi wong iku nggih penakan. Jadi wong katak berhitung dulur piye dadi tamu ngumbang. Iya. Alhamdulillah. Karena yang saya harapkan ketika membuat sebuah padepokan dan sekarang menjadi pondok pesantren, sekarang pondok pesantren Nur Asyifa Nusantara. Sekarang sudah menjadi pondok pesantren. Sebenarnya padepokannya sama sekali tidak ditutup. Padepokannya izinnya masih ada. Yang ditutup itu waktu itu hanya disuruh untuk melengkapi izinnya, izin pondok pesantrennya, karena yang dilarang itu kegiatan pondok pesantren, bukan padepokan yang dilarang. Tapi alhamdulillah sekarang pondoknya sudah jadi, izin pondoknya sudah jadi, dan besok hari Selasa itu pembukaan awal. Hari Selasa itu pembukaan awal pondok pesantren Nur Asyifa. Hari Selasa ini. Pokoknya jenengan itu luar biasa kok. Pas jenengan datang kok ya pas pembukaan kayak gitu loh. Dan ini semua ini mereka-mereka ini beliau-beliau ini saudara-saudara kita yang pernah kita datangin ke rumahnya loh, beliau-beliau ini. Saya bilang yang ini, bukan yang itu. Beliau-beliau ini saya datang ke rumahnya. Itu yang baju putih itu kan kasih khasiat sama Mas Samsudin. Kayu bidara. Bukan rompi. 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 Coba lah, maksud saya itu jangan hanya melihat dari videonya lah kayak gitu. Kalau dilihat dari videonya ya nggak bisa tahu dengan jelas gitu, karena di video itu kan ya namanya video ya, seperti film yang kita hanya melihat dari layar. Coba kalau pengen tahu dengan jelas itu langsunglah temui orangnya, datang ke rumahnya. Itu Gus Samsudin datang ke sini itu bagaimana, apakah jenengan itu dibayar? Wong saya itu malah dibayar kok, bukannya saya bayar. Loh, saya itu malah dibayar, bukannya saya bayar loh. Apakah itu settingan? Apakah itu trik? Ayo langsung berbicara dengan orangnya kayak gitu. Jangan hanya melihat dari video. Kalau dari video, sebab kalau dari video itu nggak tahu secara langsung bagaimana kejadian di rumahnya, bagaimana beliau itu perut istrinya bolong, bagaimana istrinya itu nggak bisa makan, gimana istrinya itu nggak bisa melihat, kan nggak tahu awal ceritanya. Taunya hanya saya loncat-loncat, saya jatuh, nemuin barang, terus habis itu pulang. Kan taunya di video cuma seperti itu. Tapi awalnya sampai 100 orang yang datang ke beliau, saya di sana itu ngobrol sama beliau itu nggak nyambung. Tak tekoni apa, nyauri apa. Orang gila itu kan umpama mau tanya ini kan lupa. Saya ini kan gila. Bukan gila Pak, bingung. Bingung karena istrinya sakit. Gila. Kita koni orang nyambung, Pak. Makanya ada orang yang pernah bertanya ke saya begini, jenengan itu trik ta, jenengan itu ngapusi ta gitu. Terus saya bilang, loh kalau Pak jenengan pengen tahu secara jelas, ayo datang ke rumah orangnya. Lawang video yang diambil yang dikatakan saya melakukan trik itu orangnya lo sembuh. Dengan izin Allah orangnya itu lo sehat. Terus kok itu dikatakan trik kan ya lucu ya. Lucu luar biasa, tapi ya enggak apa-apa. Bagi saya ya kamu nggak tahu nggak apa-apa gitu aja. Kamu nggak tahu nggak apa-apa.
Karena memang sesuatu hal yang gaib itu kita belajarnya aja harus tahunan, ya kan? Kita harus tirakatnya aja tahunan. Jadi kalau kamu aja nggak tahu ya wajar aja kamu nggak percaya gitu. Ada lagi Mas ya, saudara saya itu di Jombang ya, lidahnya itu kan ngelet, sakitnya kan istilahnya lebih sangat. Nah sekarang kan sudah sembuh, asal dari desa Kertosinawang, rumah di Jombang ya. Jadi kawannya Mas Samsudin semua kan ke Jombang, kan sudah sembuh, terus ke Kertosinawang ada 1 bulan kan sehat, 19 itu ya kan sudah sembuh. Lidah itu ngelet, kayu lorok. Nggih. Di mari sehat di sini awake. Iya, tapi nanti yang di belakang itu masih mau saya gerujuk itu. Di belakang. Bukan, ini tapi ini. Kambingmu. Sini. Nah itu. Masih mau saya gerujuk gitu. Delok aneh kok tak selang. Sebenarnya saya sama sekali tidak pernah menjanjikan kesembuhan untuk siapapun yang datang ke sini. Saya tidak pernah. Saya ini kan hanya pelantara. Tidak pernah saya menjanjikan, wah nanti kamu saya obati pasti sembuh. Enggak. Saya tidak bisa menjanjikan seperti itu. Saya hanya lantaran. Kalau sembuh ya atas kekuasaan Allah, atas izin Allah. Kalaupun belum sembuh ya terus berdoa, kan begitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang 1 orang pun ya Pak Bu, alhamdulillah 1 orang pun tidak ada yang melaporkan saya atau merasa saya rugikan. Boleh ditanyakan di Polres, di Polda maupun di Polsek. Alhamdulillah. Dan kalau ada orang yang menuduh itu hanya melihat dari video. Wah ini kayak gini loncat-loncat, ada barang kayak gini, ini barangnya pasti narok. Kayak saya aja bisa narok barang kayak gitu terus nanti saya ambil. Wah ini bakar kayak gitu ya, nanti saya bisa bakar kayak gitu. Jadi dia itu menuduh sesuatu dengan apa yang dia pikirkan, dengan apa yang dia rasakan kayak gitu. Jadi dia menuduh sesuatu dengan apa yang dia lakukan. Jadi bukan berarti sebenarnya kalau di sana itu kaya karena menipu, mentang-mentang di sini terus sana juga menipu, sebenarnya tidak gitu. Karena prosesnya seseorang itu kan berbeda-beda gitu. Berbeda-beda. Tapi ya enggak apa-apa lah. Bagi saya ya nggak tahu ya kamu enggak apa-apa. Buktinya kan ada Mas, istilahnya bisa sehat, sembuh sehat, buktinya ada. Paribasan kalau dibaca Fatihah 1 kali atau 2 kali 5 kali kan ada yang 1 kali itu kan bisa istilahnya sembuh, katanya orang tua loh. Iya. Kan sudah judu katanya. Oh nje. Ada yang 1 kali, ada yang 7 kali. Iya, ada yang itu istilahnya sudah judu, cuma lantaran. Dan kalau ada terkadang begini, ada juga yang menyampaikan ada yang telantar gitu, kesini telantar. Bagaimana mengatakan itu terlantar? Kalau seumpamanya ada orang yang datang memang tidak punya uang, terus di sini kita terima dengan tangan terbuka, di sini kita gratiskan, kita kasih makan, dan mereka itu kan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi terkadang seseorang itu kan datang dalam keadaan yang benar-benar kepepet gitu. Kita di sini pulang hampir setiap hari, kita sering sekali. Mungkin kalau dihitung udah ratusan orang yang datang itu pulang kita ongkosi, itu banyak. Karena yang datang ke sini kan ratusan. Jadi kalau ada 1-2 yang mungkin orang itu datang ya karena kepepet, mau minta ke sini malu, akhirnya minta ke orang, itu kan ya bukan kesalahan kita kan kayak gitu. Bukan kesalahan kita. Begini Mas, kalau saya
Saya ini kan kepepet, adik saya kayak bawah ini minta tolong Pak Samsudin begini. Saya ini orang kepepet. Istilahnya kan sudah di rumah sakit sontek ya istilahnya di apa kayak diimpus di rongsen kan bisa tembus. Saya ini sekarang kepepet dia ke sini minta tolong Pak Samsudin semuanya. Iya. Iya, terkadang gini, ada beberapa statement orang yang itu orang datang ke sana nggak diterima kayak gitu, atau apa namanya ditelantarkan begitu, padahal kita mengikuti aturan dari pemerintah sendiri. Kayak yang datang yang tidak punya KTP, ya mohon maaf kita nggak bisa, apalagi harus menginap kayak gitu kan. Nah, hal semacam itu terkadang menjadi salah paham. Atau memang ada orang yang datang itu tidak berobat atau tidak apa, tapi datang itu untuk minta uang juga ada. Ini salah paham. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, dipikir kita itu di sini tempat untuk minta-minta. Ini sering terjadi Pak Tekno. Jadi orang datang ke sini itu bukan untuk berobat, bukan juga untuk konsultasi, tapi ke sini itu terus hanya untuk minta uang. Loh, kita kan di sini kan ya mohon maaf ngurusin orang banyak, dan kita juga nggak bisa kalau ada orang datang minta uang kita kasih gitu. Ada yang datang minta uang terus nggak kita kasih, akhirnya datang ke desa atau ke orang lain, ke warga, terus minta uang dengan alasan yang berbeda-beda. Apakah itu juga menjadi kesalahan kita? Kan enggak. Ada yang datang ke sini minta dibayarkan hutangnya, dikira saya bisa penggandaan uang. Loh, wong saya untuk ngidupin anak-anak aja saya bekerja di rosokan kok. Saya nanam tanaman tebu kok. Saya jual rosok di pabrik kok, saya supplier pabrik kok. Kalau saya bisa menggandakan uang nggak perlu saya kerja. Saya tidak pernah sekalipun menyampaikan kalau saya bisa menggandakan uang. Jadi ada yang datang ke sini itu minta dibayarkan hutangnya. Kesini katanya nggak punya uang, terus akhirnya kayak gitu itu laporan ke desa, ke warga, minta uang untuk ongkos pulang, nanti bilangnya di sini ditelantarkan kayak gitu. Ya kalau mau tahu coba koordinasikanlah kita dengan kita, orang itu datang ke sini ada apa kayak gitu. Jadi harus dikoordinasikan lah kayak gitu. Iya, ada orang yang datang seperti itu, orang dari jauh. Jadi perlu saya sampaikan, kalau kita itu nggak menggandakan uang. Ada orang jauh-jauh datang itu, karena saya nggak punya Facebook ya, saya katakan ya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan saya di Facebook namanya Gus Samsudin, itu penipuan. Saya nggak punya Facebook ya. Saya nggak punya Facebook dan saya nggak menggandakan uang. Oke, monggo semuanya dikasih air minumnya. Saya doakan dulu. Yang membuat jenengan sedih itu apa? Akhirnya zaman jadi mikir, namanya sayang oh ya. Ya tapi bila sering sedih, malah saya lihat lebih ceria jenengan. Kalau jenengan itu sakit tapi nggak begitu beban, masih bisa masih ada apa kekuatan batinnya. Kalau ini sering sedihnya, walaupun berigas badannya tapi batinnya itu lemah, ini loh. Kalau jenengan itu batinnya kuat tapi raganya lemah. Kalau jenengan raganya kuat, batinnya lemah, gitu loh. Wes pasarannya sama Allah. Yang penting gini loh, tugas jenengan itu hanya satu, baik kepada orang tua. Selebihnya pasrahkan pada Allah. Nggak usah jadikan beban. Usahakan beban berarti sama dikasih Allah beban loh. Cukup baik aja, diladeni, dihormati, disayangi, gitu aja. Saya mengurusi orang tua saya sakit itu 5 tahun Bu. Minum, mohon maaf, mandi, BAB itu saya semua. Orang tua saya itu 5 tahun nggak bisa apa-apa, bapak saya.
akhirnya meninggal. Tapi ya nggak saya jadikan beban, ya seneng-seneng aja. Alhamdulillah saya masih di kesempatan ngurusin orang tua saya kayak gitu. Karena waktu kayak gitu ya benar memang saya sendiri sudah membuktikan nggak bisa terulang kedua kali. Walaupun kita punya harta banyak itu kadang-kadang ada sedikit perasaan, ya Allah kenapa bapak saya udah nggak ada ya kayak gitu. Coba kalau masih ada kayak gitu. Itu menjadi sebuah pikiran gitu. Tapi ya kembali saya pikirkan, Allah semuanya sudah kehendak Allah. Yang penting saya sekarang bisa mendoakan beliau, saya bisa berbuat baik, insya Allah kebaikan itu mengalir untuk orang tua saya. Walaupun kadang-kadang ya nangis. Tapi nangisnya nggak jadi beban enggak. Itu. Jadi perlu saya sampaikan di sini ya, taat itu hanya kepada dua, yaitu Allah dan baginda Rasulullah. Kepada orang tua itu birrul walidain itu hukumnya baik, kewajiban kita itu baik, bukan taat ya. Ke orang tua itu bukan taat tapi baik. Ke guru itu takdim. Jadi taat itu hanya kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah. Karena yang wajib untuk diikuti itu hanya Allah dan baginda Rasulullah. Orang tua dan guru itu tidak. Ke orang tua itu hukumnya baik. Jadi kita itu yang penting baik ke orang tua. Kalau taat, contoh orang tuanya pikun semuanya, atau orang tuanya nyuruh maksiat, kita wajib taat enggak? Enggak. Tapi kita wajib baik. Walaupun sudah dikasih makan, bilang belum dikasih makan karena pikun. Kepada mertua kita udah ngasih uang kita, gaji kita, tapi masih dibanding-bandingkan. Tugas kita itu hanya baik. Tugas kita itu baik. Apapun keadaan orang tua, tidak ada satu hal apapun yang bisa menggugurkan tanggung jawab kita untuk baik kepada orang tua. Nggak ada satu hal pun yang bisa menggugurkan itu. Baiknya loh, baiknya, bukan taatnya. Taatnya hanya kepada Allah. Itu termasuk kepada guru. Walaupun orang tua itu nggak sholat, walaupun orang tua itu maksiat, itu urusan orang tua. Tapi kita harus tetap baik. Gitu. Nggak ada satu, alah, wong tuaku gak tahu sholat, oke apa aku api orang tuaku, dosa kamu. Karena tanggung jawabmu itu baik kepada orang tua, kewajiban kamu itu baik. Masih wong tuaku jahat toh, wong tuaku ini, aku nggak perlu baik, dolim itu namanya. Itu durhaka. Ada seseorang yang datang ke saya begini, Gus, mertua saya itu jahatnya sama saya luar biasa. Kenapa? Saya itu udah deket sama beliau, gaji saya kasihkan, makan sama beliau. Saya deket itu mambu tai. Saudara-saudara saya yang jauh mambu wangi, dibanding-bandingkan terus. Saya nggak kuat. Saya kayaknya mau marah gitu. Saya males, nggak mau lagi. Sekarang saya harus kayak gimana gitu. Saya jawab, kamu harus tetap baik sama mertua kamu, walaupun mertua kamu nggak baik sama kamu. Karena nggak ada satu hal apapun yang menggugurkan tanggung jawab kamu untuk baik ke mertua kamu, untuk baik ke orang tua kamu, tuh nggak ada. Orang tua aku nggak sholat, buat apa aku baik? Nggak, itu urusan dia sama Allah, bukan sama kamu. Urusan kamu anak itu, kamu baik sama orang tua kamu. Ini anak-anak saya ini didengarkan ini. Di sini kan ada santri saya yang orang tuanya mungkin tukang nikah, kamu masih kecil ditinggal, orang tuamu nggak pernah sholat. Jangan sampai kamu itu mentang-mentang dari sini sholat sampai rumah, Pak, weki ora sholat kafir. Sholat apa Pak? Wah, saya digejleng karo bapakmu. Dibelah gimana. Walaupun itu baik, tapi belum tentu benar. Kamu baik boleh, tapi selain kamu itu benar, kamu juga harus bener. Loh, ngono lho. Lah saiki kowe ndang dalan ya, enek mobil bis gede. Kowe bener numpak sepeda motor iki dalanmu. Tapi kira-kira lek kowe ora gelem minggir ngalah, kowe urip apa mati? Tabrak bis ait kowe, bener dalanmu, tapi iki jenengane ora bener. Jadi bener ki oleh, tapi kudu bener. Bener itu boleh, tapi paling penting kamu itu selamat. Selamatmu bener, ngono lho. Iya, kowe oleh nglakoni apik, salat apik, tapi kowe ora entuk ngrasa paling apik. Wah, kaya ora salat terus masuk neraka. Ngono mbok lalakne wae. Bleh wong kok.
Kamu sholat, orang tua kamu nggak sholat, ya kamu kasih contoh dong. Kamu sholat yang baik, terus setelah itu secara actionnya atau secara sosialnya, secara habluminanasnya, kan sholat itu tujuannya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kamu jadi baik sama orang tua, mengko orang tuamu lho ndelok, wah anakku sholat kok karo aku santun eram, karo aku kok apik eran, lah isin dewi kemar-maro lah sholat orang tua aku gitu. Tapi lek ngomong wah kowe ora sholat pak, wis kowe malah kowe iki ngerti donya cek pirang dina ngono kowe lah dingono kowe. Aku lho luwih ngerti ngono, lek kok dingono kowe. Bocah bayi kok ngajari aku, malah salah itu. Banyak sekarang ini yang orang yang benar tapi nggak benar. Banyak orang yang benar tapi nggak benar. Makanya pentingnya kita itu untuk menjaga hati, noto rasa itu. Oke. Sekarang dibuka airnya. Iya. Jadi sebenarnya Al-Qur'an itu bukan alternatif ya. Al-Qur'an itu bukan alternatif. Al-Qur'an itu adalah obat yang paling utama sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Oh, ini pengobatan alternatif." Ya sebenarnya kalau dari segi akidahnya sih ya nggak pas itu. Karena Al-Qur'an itu adalah obat yang paling utama. Bukan hanya penyakit gangguan jin ya. Tapi semua penyakit itu Al-Qur'an. Yang sana sudah dikasih air semua. Ambilkan sayang. Untuk beli semua itu. Sudah dicas. Wah, gantosan. Menaya anakku. Ini buhur ya. Buhur itu sesuatu hal yang sunnah. Karena sesuatu hal yang wangi itu sunnah. Karena sesuatu hal yang baik pasti akan mendatangkan kebaikan. Jadi jangan sampai kita dibuat asing dengan budaya kita sendiri. Jangan sampai budaya kita itu dihancurkan oleh orang-orang yang pada akhirnya ingin menghancurkan negara kita, ingin menghancurkan kebudayaan kita. Dupa, buhur ini wewangian. Wewangian itu sunnah. Sunnahnya baginda Rasulullah itu yang wangi-wangi. Jadi kalau ada yang mengatakan ini itu syirik atau bid'ah, coba ngobrol sama saya dulu. Kalau orang pernah datang ke Mekah, pernah datang ke Madinah ya, di Mekah, di Madinah itu masjid-masjidnya itu dibakarin buhur. Buhur, dupa itu sama. Jadi jangan mengatakan kalau buhur itu sesuatu hal yang syirik. Karena ini wangi, bisa menjadi aromaterapi. Ya kan kalau kita sholat ngobrol begini aja, kalau mambu wangi kan enak toh. Coba kalau mambu telek, kira-kira ngobrol gini enak nggak? Ih, mambu apa ini? Nah, mambu wangi ini kan enak, kita ngobrol enak, kan nyaman gitu. Ini sunnah, sunnah bukan bid'ah. Kalaupun bid'ah ya bid'ah itu nggak semuanya jelek kok, ada bid'ah hasanah kok. Kalau dikatakan bid'ah, hampir semua zaman sekarang semuanya bid'ah. Apa yang nggak bid'ah sekarang itu? Makanya saya pernah bertanya sama seseorang, yang dimaksud dengan pakaian muslim itu gimana? Saya tanya kayak gitu. Jubah, wah jubah itu Abu Lahab pakai jubah juga. Yang memusuhi baginda Rasulullah itu pakai jubah, ya pakai udeng-udeng begitu.
Kalau menurut saya disebut dengan pakaian muslim itu ya tertutup auratnya. Bisa pakai batik kayak beliau, tertutup auratnya. Bisa pakai baju koko itu dari Cina, Mas. Pakai, yang penting ya tertutup auratnya lah begitu. Jadi kalau berbicara tentang syariat ini memang ya harus benar-benar dikaji lah gitu. Nggih, monggo berdoa bersama-sama nggih. Doa itu yang pertama yang penting di sini itu taubatan nasuha dulu. Yang pertama taubat, karena yang menghalangi rezeki dan yang membuat seseorang itu terhalangi dari hal yang baik termasuk kesehatan itu kebanyakan karena dosa. Jadi ketika berdoa itu yang penting taubat dulu. Setelah taubat, yang kedua yang terpenting adalah nerimo atau sabar, karena sabar itu adalah kekuatan terbesar kita. Sabar dan sholat. Dan yang ketiga adalah syukur. Syukur. Nabi orang bisa syukur kalau ikhlas itu. Nah, ikhlas itu artinya lepas. Dan yang grudel-grudel nggih. Nggih, monggo. Dipegang airnya dengan telunjuk ini, iya. Pegang airnya dengan telunjuk, masukkan telunjuknya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hamba memohon ridho dan maunah-Mu ya Allah apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya ada gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya, di dalam rumah saya. Saya memohon ya Allah dengan izin dan ridha-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan yang dikarenakan tempat, nasab, kurangnya taat maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya
atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dikir dulu Allah Allah. Dikir Allah Allah 66 kali. Allah 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 Allah. Syir Allah, tad Allah, sifat Allah, afal, la ilaha illallah. Tinggal sekusan Gusti Allah, hilang sekusan Gusti Allah berkat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syir Allah, tad Allah, sifat Allah, la ilaha illallah. Oke, tiupkan ke airnya. Tiupkan ke airnya. Oke, ditiupkan 3 kali. Iya, nggak apa-apa diminum. Ditiup dulu tapi. Iya, nggak apa-apa diminum. Minumnya 3 tegukan gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 3 tegukan. 1, 2, 3. Berasa loh, coba bismillahirrahmanirrahim gini. Kayak dia masuk ke dalam 3 tempat. Mulut, tenggorokan, lambung. 3. Allah, baginda Rasulullah, orang tua. Itu. Berasa Pak? 1 masuk, 2 dia akan berasa di tenggorokan, tek, ketiga di lambung. Gitu. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu rabbun nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa syarifis asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa syarifis asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sarifti sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sarifti sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sarifti sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sarifti asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sarifti sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sarifti sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sarifti asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sarifti asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli
Kula daleme midodareng. Namine Nurul Kontino. Oh, kula riyen niku sak bulan yang lalu itu undang Gus Samsudin pembersihan di rumah saya. Pas niku nggih mpun griyane nggih mpun penak mati. Awale pripun Pak pembersihan itu ceritane niku? Oh, niku griyane kan anu. Kula kan kesah teng suwung lah, jadi kosong lah. Kosong enten sing kenton iki enten sekawan taun lah. Mboten ditunggu. Dinggoni niku enten tiyang kula ken nunggu ngoten niku mboten kerasa. Kula ki ambak mboten kerasa ngoten. Nek pas cuti ngoten niku. Terus niku nggih ngundang Gus Samsudin niku teng kula niku sak bulan yang lalu lah, sebulan yang lalu. Terus saniki pripun raosane teng griya? Saniki oke lah, saniki pun kula biasanya kan wedi rene niku lek teng griya. Adeng tiyang ngikuti ngoten teng belakange kula tapi kula toleh mboten nonton. Tapi mboten nate di ngipi-ngipi lah, ngipi-ngipi ngoten. Nggih ngipeni enten barange ngoten niku. Tapi namung ngipi setengah kelindian ngeten niku lho. Terus kula kan takut terus ngundang Gus Samsudin mawon. Dan pembersihan. Terus sakniki pun mboten nate ngipi nggih pun pokoke pun penak lah. Pun nyaman sakniki.